Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Handika Putra, Fakultas Hukum dari Universitas Batanghari. Saya jelaskan hukum perkawinan. Hukum perkawinan. Perkawinan dalam Islam dinamakan nikah. 1. Artinya melakukan suatu akan atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara-cara yang tidur Allah SWT. 2. Pasal 2 kombinasi hukum Islam mengatakan perkawinan. Menurut hukum Islam adalah menikahan, yaitu akan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perubah ibadah. Pasal 3 kombinasi hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan. Berapa tujuan nikah? A. Mengadakan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan. B. Mewujudkan keluarga yang bahagia dan dasar kasih sayang. C. Peroleh keturunan. 2. Tujuan perkawinan Imam Ghazali. A. Peroleh keturunan yang sah. B. Memenuhi hajat hidup manusia. C. Membentuk rumah tangga yang berkasih sayang. D. Berniat mencari rezeki dan membesar rasa tanggung jawab. Undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan, 1. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri harus saling mendukung. 2. Perkawinan akan sah bila melakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi. 3. Pada asasnya, perkawinan bersifat monogami, sedangnya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka poligami boleh dilakukan. 4. Perkawinan harus dilakukan oleh para pasangan yang telah matang jiwa harga. Hak 5. Hak dan kewajiban istri sebanding dengan hak dan kewajiban suami. Di Indonesia, aturan yang dipakai adalah dari mazhab Syafi'i, sehingga harus ada wali, saksi nikah. Hadis Nabi Muhammad bin Haban, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Akan nikah, yang dimaksud akan nikah adalah kata sepakat antara calon suami dan calon istri. Itu mengikatkan diri dalam perkawinan. Mahar atau mas kawin. Calon mempelai pria wajib membayar mahar pada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati. Kedua belah pihak. Mahar diberikan berdasarkan kemudahan dan kesederhanaan. Wali nikah. B. Wali nikah. 1. Pada umumnya wali dalam KHH, wali nasab atau wali kerabat, wali hakim perkawinan, hakim atau perkawinan negara atau pemerintah. Dalam hal ini, yang pihak menjadi wali adalah seorang muslim laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu sudah balik dan muslim. 2. Wali nasab terbagi 4 kelompok, yang mana kelompok yang satu harus
dihubungkan dari kelompok lainnya karena hubungan kekeluargaannya lebih erat dengan isi calon penggantian wanita. 3. Kelompok 1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. 1. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita turun wicara tunah hukum atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim. 2. Wali hakim baru dapat tidak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak mengetahui tempat tanggalnya, atau gaib, atau antalan, atau ingat. 3. Dalam hal wali itu adalah atau ingat, maka wali hakim dapat menindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Saksi nikah. 1. Dalam KHI tentukan saksi nikah itu adalah rukun perencanaan akan nikah, dan setiap pernikahan harus dilaksanakan oleh 2 orang saksi yang adil. Yang menjadi saksi nikah adalah seorang laki-laki muslim adil, pilih tidak tanggung ingatan, bukan tunai hukum atau tuni. 2. Saksi harus hadir dan melaksanakan secara langsung akan nikah serta menantangin antah nikah waktu itu dan di tempat akan nikah dilangsungkan. Cukup penjelasan saya sampai sini. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.